Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Pada hari ini kita membahas tentang aku pribadi yang unik. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu agar kalian bisa memahami diri sebagai makhluk pribadi yang unik dengan segala kemampuan dan keterbatasan, sehingga menerima diri dan bersyukur atas keberadaan dirinya sebagai makhluk dan manusia yang unik. Sebelum kita memulai pelajaran kita bersama-sama berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraan-Mu. Engkau menciptakan semua baik adanya, termasuk diri kami yang Kau ciptakan begitu indah dan sempurna. Ya Allah, pada saat ini kami ingin belajar mengenal keunikan diri dengan lebih baik. Utuslah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat membuka diri tentang berbagai hal berkaitan dengan kekuatan dan keterbatasan kami. Dengan demikian, kami pun akan dapat mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, setelah kita berdoa, marilah kita masuk dalam materi kita ini. Kita awali materi kita ini dengan kegiatan pembelajaran kita, yaitu berdiskusi. Kita berdiskusi tentang pengalaman hidup berkaitan dengan keunikan diri dan orang lain. Dalam materi ini kita lihat juga ada seorang ahli atau seorang pengamat, yaitu Tarjo Slamet, dengan nulis buku tentang Saya Butuh Waktu Yang Lama Untuk Bisa Bangkit. Buku Agama Katolik halaman 4. Setelah kita membaca kisah dan merenungkan, anak-anak sekalian bisa berdiskusi dengan teman sebangkumu dengan pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana kesan kalian dengan ketika membaca cerita tersebut? Yang kedua, apa yang dialami oleh Tarjo Slamet dalam kisah tersebut? Yang ketiga, apa yang mendorong Tarjo Slamet sehingga bisa mengubah keterbatasan yang ia miliki menjadi sebuah kekuatan? Nilai-nilai positif apa yang dapat kalian pelajari dari pribadi seorang Tarjo Slamet? Yang berikut, kemukakan contoh kasus yang lain yang menunjukkan sikap menerima diri. Apa yang membuat seseorang itu bernilai di mata orang lain? Selanjutnya, anak-anak sekalian, marilah kita amati keadaan diri sendiri dan tulislah hasil pengamatannya dalam lembaran format seperti berikut ini. Tulis kekuatan dan keterbatasanmu, nama, fisik, jasmani, materi, ekonomi, sifat-sifat, kemampuan, dan kesuksesan. Itu aspek diri kita. Kalian menuliskan kekuatan dan keterbatasan kalian masing-masing. Yang kedua, mintalah temanmu melengkapi data keunikan dirimu dengan mengisi lembaran isian data seperti contoh berikut: kekuatanku dan keterbatasanku, aspek diri, fisik, kekuatanku, keterbatasanku, sikap, kekuatan dan keterbatasan, dan lain-lain.
Yang berikut, kalian mendiskusikan pertanyaan berikut, kemudian melaporkan hasil diskusinya. Itu kalian bisa mendapatkannya di internet. Dalam pendalaman materi, kita diminta untuk melihat kembali isi kitab suci sesuai dengan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari atau di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, setiap manusia itu unik. Tak ada satupun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Keunikan itu bisa diamati dari hal-hal fisik, psikis, bakat, kemampuan, serta pengalaman yang dimiliki. Keunikan itu merupakan anugerah yang menjadikan diri seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus pula. Yang kedua, setiap orang mempunyai kekuatan dan keterbatasan. Tidak pernah ada di dunia ini manusia yang sempurna tanpa keterbatasan. Pasti mempunyai keterbatasan. Sebaliknya, sekecil apapun keterbatasan kita, selalu ada kekuatan di balik itu. Meskipun pribadi kita tidak sempurna, namun pasti ada keunikan di dalamnya. Yang ketiga, keunikan dan kekhasan manusia dibandingkan dengan ciptaan lain dalam kitab suci. Waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan menurut gambar dan rupanya menurut citranya. Itu dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Yang kedua, Allah menjadikan manusia berkuasa atas buatan tangannya. Segala-galanya telah diletakkan di bawah kakinya. Itu di dalam kitab Mazmur bab 8 ayat 6. Yang ketiga, waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Itu terdapat dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 7. 4. Bukankah manusia itu istimewa? Tuhan memperlakukan manusia secara khusus. Manusia sudah berpikir dan direncanakan oleh Allah sejak keabadian. Kehadiran manusia di muka bumi telah disiapkan dan diatur secara teliti dan mengagumkan. Manusia sungguh diperlakukan sebagai orang, sebagai pribadi, seperti Tuhan sendiri. Betapa uniknya kita manusia ini. 5. Setelah kita menyadari bahwa Allah menciptakan kita secara istimewa dan anugerah yang begitu luar biasa, maka sebagai satu kesatuan dan patutnya kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara mengembangkan dan mengelola segenap kekuatan dan keterbatasan dengan sebaik-baiknya. Itu artinya kita itu selalu bersyukur. Di dalam kehidupan kita selalu bersyukur dengan apa yang ada dan dengan apa yang kita terima dari segala keterbatasan dan kekurangan kita. 6. Setiap orang mempunyai kemampuan dan bakat dalam ukuran tertentu. Kemampuan dan bakat yang dimiliki seseorang seharusnya dikembangkan dan digunakan. Kemampuan dan bakat adalah anugerah Tuhan yang dalam kitab suci sering disebut talenta. Tuhan menghendaki talenta supaya dikembangkan dan digunakan. Itu terdapat dalam Injil Matius bab 24 ayat 14 sampai 30. Dikisahkan tentang seorang tuan yang mempunyai hamba dan memberikan mereka sejumlah talenta yang dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Dan tuannya itu
menindak tegas kepada seorang hamba yang tidak mengembangkan talenta dan memendamkan di dalam tanah. 7. Sebagai seorang beriman Kristiani yang sungguh ingin semakin memahami dan percaya diri, Yesus teladan yang paling utama dan yang terutama. Dengan itu, kita dapat mengisi hidup dan meraih cita-cita dan melaksanakan panggilan Allah. Untuk direfleksikan, kita melihat dalam buku bacaan yang berjudul Jadilah Diri Sendiri yang Terbaik. Itu puisi yang ditulis oleh Douglas Malloch. Jadilah diri sendiri yang terbaik. Yang berikut, anak-anakku sekalian, kita mengambil aksi. Buatlah sebuah simbol gambar diri atau puisi yang mengungkapkan penghayatan keunikan dirimu. Yang kedua, rencana jangka panjang dan jangka pendek dalam upaya mengembangkan potensi dan kemampuan yang kita miliki. Anak-anak sekalian, sebelum proses pembelajaran berakhir, marilah kita bersama-sama mendaraskan Mazmur 138 ayat 1-8. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu.